Perkenalkan, nama saya Fahmarisa Herbanindradi 86207181500137 pada program PG PAUD dari Universitas Pancasakti Bekasi pada mata kuliah Micro Teaching bersama dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD dengan membawakan tema merangkum bahan ajar Micro Teaching. Yang pertama, saya akan menjabarkan makna dari pengajaran mikro. Yang dimaksud adalah sebuah pengajaran di dalam skala kecil yang dilakukan dengan jalan menyederhanakan komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga calon guru dapat menguasai keterampilan mengajar dan di dalam situasi mengajar. Lalu, menurut pendapat ahli Laulin dan Moulton, sebuah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses mengajar, sehingga guru ataupun calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu pada saat situasi mengajar yang disederhanakan. Pengertian dari pengajaran micro teaching itu sendiri adalah merupakan penyederhanaan penampilan mengajar terkait dengan komponen pembelajaran dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, serta unsur-unsur pembelajaran lainnya. Dan menurut pendapat ahli Sukirman mengatakan, sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau juga disederhanakan. Tujuan dari micro teaching sendiri adalah meningkatkan kemampuan di dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru ataupun guru di dalam meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Lalu, menurut pendapat ahli Sudirman mengatakan, tujuan dari pembelajaran mikro adalah untuk membekali calon guru ataupun guru sebelum sungguh-sungguh terjun ke sekolah tempat latihan praktek kependidikan untuk praktek mengajar. Tujuan pembelajaran mikro menurut Ellen di dalam Mujiono 2009 bagi siswa calon guru adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan di dalam sejumlah keterampilan dasar untuk mengajar secara terpisah. Lalu, bagi calon guru dapat juga mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka benar-benar terjun di kelas yang sebenarnya, dan memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar di dalam mengajar, serta di dalam memahami kapan atau bagaimana keterampilan tersebut harus diterapkan. Dan bagi seorang guru, di dalam memberikan penyegaran untuk proses pendidikan, dan guru juga dapat menambah pengalaman belajar di dalam mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya. Dan yang terakhir adalah bagi seorang guru, manfaat dan tujuan dari pembelajaran mikro sendiri adalah untuk mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap adanya perubahan yang terus berlangsung di dalam peranata pendidikan. Berikut adalah peta konsep ciri dari pengajaran mikro, yaitu cirinya adalah mempunyai jumlah siswa sebagai subjek belajar yang sedikit, antara 5-10 orang. Lalu, waktu mengajar sangat terbatas, yaitu hanya dibatasi 10-15 menit. Dan bahan yang diajarkan juga terbatas, dengan durasi 10-15 menit tersebut. Serta komponen pengajar yang dikembangkan juga terbatas, hanya kepada 1 atau 2 sampai dengan 3 poin saja dengan penjabaran yang benar-benar sederhana. Berikut adalah metode yang biasanya disampaikan di dalam pembelajaran micro teaching, diantaranya adalah melalui metode bercerita. Di dalam metode bercerita ini, biasanya seorang guru dapat menyampaikan pesan-pesan yang berupa moral,
pengembangan perilaku baik bagi muridnya, ataupun bercerita tentang nasihat-nasihat keagamaan. Lalu yang kedua adalah melalui metode bercakap-cakap dan metode tanya-jawab. Di dalam bercakap-cakap dan metode tanya-jawab ini terdapat komunikasi dan interaktif antara seorang guru dan muridnya yang dapat mengembangkan informasi yang diperlukan bagi keduanya. Lalu metode karya wisata, di mana di dalam metode karya wisata ini guru akan memperkenalkan hal-hal baru yang terkait dengan fenomena dan yang terkait dengan keindahan alam bagi murid-muridnya. Dan ada metode demonstrasi, lalu ada metode sosiodrama ataupun bermain peran. Biasanya di dalam sosiodrama atau bermain peran ini, murid-murid akan banyak belajar mengetahui tentang bagaimana profesi-profesi yang sedang mereka perankan tersebut. Lalu ada metode eksperimen, biasanya digunakan untuk metode yang menggali tentang sains. Dan juga ada metode proyek dan pemberian tugas. Pendekatan pengajaran micro-teaching yang ada di Indonesia adalah contoh-contohnya melalui kelompok-kelompok BCCT, lalu sentra. Ada juga pendekatan lainnya seperti Montessori, Reggio Emilia, Highscope, lalu Bank Street, dan Creative Curriculum, serta Project Based dengan penjelasan sebagai berikut. Pada pendekatan Highscope, anak sebagai pembelajar aktif dan guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih aktivitas bermainnya. Lalu, pada pendekatan Montessori, dapat mengoptimalkan kemampuan anak melalui stimulasi dengan peralatan yang terstandar. Dan Beyond Center and Circle Time atau disebut juga BCCT atau sentra adalah saat lingkaran kegiatan permainan dilakukan sambil belajar, yaitu pada sentra persiapan, sentra makro, sentra balok, imtak, seni, dan sentra bahan alam. Pendekatan pembelajaran kelompok bermain dalam Fahma Orbiter, yaitu dengan melakukan pendekatan Highscope melalui stimulus sosial emosional anak-anak yang dikembangkan sebagai pembelajar aktif. Anak-anak banyak ingin mengetahui akan hal-hal baru, dan pada pendekatan Highscope ini, guru dapat menstimulus keingintahuan anak, dan mereka sebagai pembelajar aktif dapat mencari keterangan itu sebanyak-banyaknya dan menemukan permasalahan yang akan mereka pecahkan sendiri. Dengan diberinya kesempatan untuk memilih aktivitas kegiatan bermainnya yang sebagai berfungsi untuk learning center yang beragam, dan anak-anak juga bebas untuk melakukan pengulangan pada proses kegiatan tersebut dengan bantuan guru sebagai seorang pendamping dan pelaksana rencana-rencana mereka. Diharapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Highscope ini dapat bermanfaat agar dapat menjadikan pembelajaran sebagai pengalaman yang menyenangkan untuk anak-anak, dan dengan catatan anekdot juga, guru dapat menjadikan acuan sebagai tingkat perkembangan kemajuan anak di dalam pendekatan pembelajaran dalam model Highscope ini. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.